Sedulur, kita berkunjung ke kota Surakarta atau lebih dikenal dengan nama kota Solo. Nah, di pusat kota Solo ini, tepatnya di kawasan Mall Beteng Trade Center, ada sebuah makam yang seringkali diziarahi atau dikunjungi orang-orang yang ingin mendapatkan jodoh, atau lebih sederhananya, mereka-mereka yang menginginkan jodoh. Ini tentu saja sangat menarik, apalagi latar belakang bahwa siapa yang dimakamkan di tempat tersebut juga sangat menarik, yakni sesosok mayat yang sudah membusuk yang ditemukan oleh Ki Gede Solo di sebuah sungai yang mana tak mau dibuang lagi, dan akhirnya dimakamkan di kawasan yang kita kenal dengan Beteng sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya, Profesor Soko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Solo dan ini kita di Beteng ya, Beteng Trade Center. Biasanya orang kalau datang ke sini ini kulaan atau belanja kain, pakaian dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita mau ngeliput ya, atau apa ya istilahnya, datang ke salah satu makam yang lumayan dikeramatkan juga di sini. Namanya makam Kiai Batang atau makam Raden Pabelan. Ikuti selengkapnya vlog kita kali ini. Like, comment, subscribe, dan silakan makin ke depan. Salam. Seperti yang di awal sudah kita sampaikan, ini adalah BTC, Beteng Trade Center, atau kadang lebih mudah kita sebut sebagai Beteng. Di muka juga sudah kita sampaikan, rata-rata orang berkunjung ke Beteng adalah untuk belanja kain. Akan tetapi ada yang luput dari pandangan para pengunjung, yakni sebuah bangunan yang ada di pojok ini. Ini akan langsung kita lihat ketika kita masuk ke Beteng dari pintu gerbang sisi selatan. Masyarakat mengenalnya sebagai makam Kiai Batang. Batang dalam bahasa Jawa adalah bangkai atau mayat yang sudah membusuk. Ya, yang dimakamkan di tempat ini dahulu kala memang dikisahkan sesosok mayat yang sudah membusuk di sungai dan ditemukan oleh Ki Gede Solo di kawasan Sangkrah. Setelah berkali-kali berusaha dihanyutkan akan tetapi kembali ke tempat semula, akhirnya sesuai dengan wisik yang diterima oleh Ki Gede Solo, mayat atau batang itu kemudian dimakamkan di tempat ini. Renovasi makam Kiai Batang atau Raden Pabelan sudah dilakukan 3 kali, tahun 81, tahun 92, kemudian yang terakhir pada tahun 2014. yakni saat pembangunan ulang kawasan ini menjadi BTC seperti saat ini. Dulu, sebelum tahun 1998, kawasan ini adalah sebuah mal besar. Orang menyebutnya sebagai Matahari Beteng. Namun, pada tahun 1998, Matahari atau Mall Matahari di kawasan ini habis terbakar saat kerusuhan Mei 98. Dan seperti inilah kondisi makam Kiai Batang atau Raden Pabelan. Kita tidak bisa masuk karena memang pintu dari makam Raden Pabelan atau Kiai Batang ini terkunci dan diperlukan izin dari keamanan atau satpam yang menjaga BTC. Ada sebuah papan himbauan, mohon untuk tidak membakar kemenyan di dalam area makam kecuali dupa. Nah, tentu sebuah hal yang sangat menarik ketika banyak orang yang ingin mendapatkan jodoh datang ke tempat ini. Latar belakang Raden Pabelan sebagai seorang playboy di zamannya mengakibatkan mitos tentang hal itu menjadi sangat kuat. Sebagaimana kisah yang lazim kita dengar, Raden Pabelan adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Beliau putra Tumenggung Mayang, hidup di era Pajang. Nah, sifat buruk Raden Pabelan yang dikenal sangat tampan dan dikenal suka menggoda gadis-gadis, atau istilahnya semacam seorang sosok pemuda ganteng pemetik bunga. Hal ini mengakibatkan Tumenggung Mayang resah. Rasa resah tersebut berkembang menjadi rasa kesal.
Raden Pabilan ditantang oleh Tumenggung Mayang. Kalau menggoda gadis jangan tanggung-tanggung. Cobalah goda putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Nampaknya Raden Pabilan nekat. Di malam hari, Raden Pabilan melompati pagar Taman Sari, menemui Sekar Kedaton dan kemudian menggodanya. Ketika diketahui oleh para penjaga, Raden Pabilan kemudian dibunuh. Mayatnya dibuang ke sungai. Tumenggung Mayang pun ditangkap dan kemudian diasingkan. Seperti itulah kondisi makam Kiai Batang atau Raden Pabilan ketika kita sekilas melihatnya dari celah di atas pintu. Sekali lagi mohon maaf kita tidak bisa masuk karena tidak bisa akses dan izin dari keamanan. Kembali ke kisah Raden Pabilan. Nasib buruk memang dialami pemuda tampan itu. Di muka sudah kita ceritakan, setelah ketahuan ditangkap, kemudian dibunuh beramai-ramai oleh para penjaga Taman Sari, Kasultanan Pajang. Mayat Raden Pabilan dibuang. Dan setelah beberapa hari, dikisahkan ditemukan oleh Ki Gede Solo tadi untuk kemudian dimakamkan di tempat ini. Yang menarik dan menimbulkan tanda tanya adalah justru ditemukannya mayat Raden Pabilan oleh Ki Gede Solo. Apabila kita melihat timelinenya, Raden Pabilan hidup di masa Demak yang kurang lebih tahun 1550-an atau pertengahan abad ke-16. Sementara itu, hidup Ki Gede Solo atau Ki Gede Solo hidup di masa abad ke-18. Sebagaimana diceritakan dalam pendirian Keraton Kasunanan Surakarta yang sekarang ini mengambil tanah wilayah Ki Gede Solo atau Desa Solo. Artinya, Ki Gede Solo hidup kurang lebih pada pertengahan abad ke-18, tahun 1740-an. Demikianlah kiranya masa kehidupan kedua tokoh yang terkait dalam cerita ini berselisih kurang lebih 200 tahun. Lantas bagaimana kedua sosok ini bisa bertemu? Yakni Ki Gede Solo menemukan mayat dari Raden Pabilan. Pertanyaannya adalah, apakah mayat yang ditemukan Ki Gede Solo tadi bukan Raden Pabilan? Atau justru Ki Gede Solo yang menemukan mayat Raden Pabilan ini adalah leluhur dari Ki Gede Solo yang kita kenal dalam kisah berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang di zaman itu memang terbiasa nunggak semi. Nunggak semi adalah menggunakan nama para leluhurnya. Bisa orang tuanya, bisa kakeknya, bisa buyutnya, atau bahkan bisa canggahnya. Jadi, bisa jadi yang menemukan mayat dari Raden Pabilan atau Kiai Batang ini adalah leluhur Ki Gede Solo yang juga menggunakan nama Ki Gede Solo. Namun bisa juga bahwa yang ditemukan oleh Ki Gede Solo ini benar-benar bukan sosok dari Raden Pabilan yang hidup di masa Kasultanan Pajang. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil saja hikmah dari terjadinya peristiwa ini. Salam. Oke lor, ini vlog kita kali ini di Benteng Trade Center di Surakarta atau di Solo ya. Demikian juga kunjungan kita ke makam Raden Pabilan atau makam Kiai Batang demikian. Tentang ceritanya sudah kita ceritakan dari awal sampai akhir tadi, bahwa itu adalah kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Setidaknya catatan sejarah memang menyebut demikian. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.